di sebuah pemakaman tua. Mereka menemui sosok hantu berwarna putih kebungkus kain. Halo teman-teman, terima kasih sudah klik video ini. Langsung saja kita mulai ceritanya. Jadi kali ini aku akan bawain sebuah kisah nyata yang bikin kalian bulu kuduknya merinding nih teman-teman. Ini adalah cerita tentang dua sahabat, Arif dan Budi, yang mengalami kejadian mengerikan saat mereka nekat menantang hal-hal gaib di sebuah pemakaman tua. Tapi ternyata yang mereka temui itu bukan cuma sekedar cerita rakyat. Mereka menemui sosok hantu yang nggak diduga-duga teman-teman. Hantu itu yang berwarna putih, kebungkus kain. Tahu sendiri kan hantu apa itu? Cerita ini terjadi di sebuah desa kecil di pelosok Jawa gitu. Si Arif dan Budi adalah sahabat sejak kecil. Mereka terkenal suka iseng, suka tantangan, dan paling senang menjelajahi hal-hal yang orang-orang anggap menakutkan. Itu mereka semakin penasaran gitu. Nah, pada suatu malam, tepatnya saat itu pada malam Jumat gitu, mereka sengaja milih malam Jumat karena mereka pikir itu lebih menantang gitu kalau malam Jumat. Kalau malam Minggu mungkin kurang menantang gitu. Si Arif sama si Budi ini, mereka memang suka banget sama tantangan. Mereka mendengar cerita dari warga soal ada sesosok pocong yang sering muncul di pemakaman desa. Katanya sosok itu sering terlihat melompat-lompat di antara nisan sekitar jam 2 pagi gitu teman-teman. Karena mereka penasaran, mereka sepakat untuk datang ke sana. Si Budi bawa senter dan si Arik bawa kamera. Niat mereka itu cuma bikin video-video tentang horor gitu. Tapi mereka nggak tahu kalau malam itu tuh bakal jadi malam terakhir mereka buat ketawa ketiwi tentang hal-hal serem gitu ya teman-teman. Nah, waktu itu sekitar jam 1:30 pagi, langit mendung, udara dingin, dan jalan menuju pemakaman sepi banget. Sepanjang jalan hanya terdengar suara jangkrik dan sesekali udara berderu kencang yang bikin dedaunan itu berisik. Si Arif nanya ini, "Lu yakin nih Bud?" Tanya si Arif agak ragu. "Yakin lah, kalau kita dapat rekaman pocong asli, channel kita bisa viral nih," jawab si Budi dengan semangat. Setibanya di pemakaman, suasana langsung berubah. Hawanya berat, seperti ada yang mengawasi. Tapi mereka tetap jalan sambil merekam dan menyalakan senter di sekitar gitu. Mungkin ya mereka udah mulai ketakutan kayaknya. Mereka mulai menyusuri antara nisan satu ke nisan lain. Kamera terus menyala dan si Arif mendengar di mic. Tiba-tiba si Arif berkata, "Lihat tuh Bud, di sana ada gerakan." Budi langsung mengarahkan senter ke arah gerakan itu, ke semak-semak di pojok pemakaman. Dan benar saja, ada sesosok putih yang berdiri kaku. Tak lama kemudian sosok itu melompat-lompat gitu. Si Arif langsung jatuh tertunduk. Kamera masih merekam. Sosok itu mendekat. Pocong dengan wajah penuh luka dan mata melotot besar, tubuhnya tak menyentuh tanah, hanya melayang pelan-pelan ke arah mereka. Karena saking takutnya, si Budi mencoba membaca doa, tapi lidahnya itu kayak kaku gitu. Si Arif mematikan kamera karena terlalu panik. Si Arif ikutan berdoa, tapi sama saja gitu. Mereka bercerita, "Ini kenapa ini?" Gitu. Padahal biasanya itu nggak kenapa-napa gitu teman-teman. Tapi tiba-tiba saja itu waktu mereka mau baca doa, lidah mereka itu jadi kaku gitu. Langsung mereka lari sekencang-kencangnya. Mereka mencoba lari keluar dari pemakaman, tapi ternyata pocong itu tetap mengikuti, bahkan sampai ke jalan desa. Suara tuk 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 tuk, seperti suara kain dikocok terus dengar dari belakang mereka. Sampai akhirnya mereka tiba di rumah Budi. Tapi saat mereka pikir sudah aman, terdengar lagi tuh suara ketukan jendela. Saat mereka sudah di dalam, tuk 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 tuk, suara jendela diketok-ketok terus gitu. Si Arif dan si Budi itu kayak, aduh, udah gak bisa ngapa-ngapain teman-teman. Mereka merinding, ketakutan. Mereka mencoba memaksa untuk mengintip gitu. Saat dibuka pelan-pelan, ternyata nggak ada siapa-siapa. Tapi anehnya itu waktu mereka melihat ke tanah itu ada jejak-jejak basah gitu. Jejak basah bekas lompatan gitu teman-teman. Karena mereka begitu ketakutan, si Arif menginap di rumah Budi sampai keesokan harinya. Nah, sejak malam itu, si Arif dan si Budi tidak pernah lagi datang ke tempat-tempat angker, teman-teman. Bahkan, kata si Budi, si Arif sempat kerasukan selama 2 hari. Dan yang paling misterius, video dari kamera Arif hilang. Filenya itu nggak ada, nggak bisa dibuka. Padahal sebelumnya itu udah sempat di-review gitu. Ada di videonya. Tapi nggak tahu kenapa tiba-tiba
hilang. Apakah karena pocong itu marah gara-gara direkam, atau memang ada sesuatu yang tidak ingin kisahnya disebarkan, hanya Arif yang Budi yang tahu teman-teman, karena mereka yang mengalaminya. Itulah kisah Arif dan Budi saat bertemu pocong teman-teman. Kita akan bahas cerita yang lain di video selanjutnya.